Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya ingin memaparkan presentasi tentang teori penawaran dan harga keseimbangan, yaitu dari mata kuliah pengantar ekonomi dengan dosen pengampunya Bapak Agung Tri Putranto STMM. Saya perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan saya Teguh Muhammad Mukris, Fahri Saiful Bahri, dan Noval Arajib. Berikut presentasi dari kami. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah pengertian, yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan apa arti dari penawaran secara jelas. Selanjutnya, faktor, yaitu kita akan mendeskripsikan berbagai faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang ketiga adalah fungsi, yaitu kita akan mendeskripsikan apa-apa saja fungsi penawaran dan aplikasinya atau penerapannya. Yang keempat adalah hukum, yaitu kita akan mendeskripsikan apa-apa saja hukum dan prinsip yang berlaku di dalam penawaran. Yang terakhir adalah pergerakan. Kita akan mendeskripsikan bagaimana cara membaca kurva penawaran. Baik, selanjutnya pengertian penawaran menurut berbagai ahli. Yang kami ambil adalah ahli menurut Sadono Sukirno, Pratama, dan Mandala. Ya, menurut Sadono Sukimo, penawaran itu adalah jumlah barang yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dan menurut si Pratama dan Mandala, selain itu penawaran juga dapat diartikan sebagai banyaknya barang yang ditawarkan penjual pada pasar tertentu dalam periode dan tingkat harga tertentu. Dari kedua definisi ini, terdapat hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu semakin tinggi harga, maka semakin banyak barang yang akan ditawarkan, sehingga menciptakan insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksi. Berikut apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu dilihat dari yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Itu akan mempengaruhi jumlah barang yang akan ditawarkan. Selanjutnya adalah harga barang lain yang meningkat persaingan di pasar. Yang ketiga adalah biaya faktor produksi yang tinggi yang dapat mengurangi penawaran barang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Arajib. Saya dari kelompok 3 dengan saudari Tuku dan saudari Fahri. Saya ingin meneruskan dari saudari Tuku tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah penawaran yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor yang mempengaruhinya. Bentuk umum fungsi penawaran sama dengan QS sama dengan F tanda kurung PX, or QS sama dengan C plus DP. Contohnya, QS sama dengan minus 40 plus 5P. Fungsi-fungsi lain yang mempengaruhinya, QS sama dengan F tanda kurung PX, PY, PI, TEK, PED, TUJ, dan KEB. Di mana 3/4 PY harga barang Y plus minus, 3/4 PI sama dengan harga input tanda kurung faktor produksi, 3/4 TEK
sama dengan teknologi produksi plus 3/4 PED sama dengan jumlah pedagang plus 3/4 TUJ sama dengan tujuan perusahaan plus minus 3/4 KEB kebijakan pemerintah. Adapun hukum penawaran prinsip utama ekonomi. Hukum penawaran menyatakan bahwa apabila harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, dan sebaiknya prinsip ini penting untuk memahami dinamika pasar dan keputusan produsen. Adapun kurva dan hubungannya, kurva penawaran menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Ketika harga meningkat, produsen cenderung menawarkan lebih banyak barang untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Pergerakan versus pergeseran, kita harus memahami dua konsep paling penting dalam penawaran. Pergerakan sepanjang kurva penawaran terjadi akibat perubahan harga barang itu sendiri yang menyebabkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Harga mengubah faktor lain, sedangkan pergeseran kurva penawaran terjadi akibat faktor lain seperti biologi, biaya produksi, atau kebijakan pemerintah yang dapat mengubah jumlah barang yang ditawarkan pada setiap tingkat harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Saiful Bahri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kasus pengecualian hukum penawaran. Kasus pengecualian hukum penawaran adalah kondisi-kondisi tertentu di mana sesuatu pernyataan tidak dianggap sebagai penawaran yang mengikat secara hukum, sehingga tidak bisa langsung diterima untuk membentuk perjanjian. Pengecualian ini mencakup yang pertama, iklan atau promosi. Umumnya hanya dianggap sebagai ajakan atau bernegosiasi, bukan penawaran yang mengikat. 2. Daftar harga. Biasanya hanya informasi, bukan janji untuk menjual dengan harga tersebut. 3. Undangan, tender atau lelang. Ini adalah ajakan untuk mengajukan penawaran, bukan penawaran itu sendiri. Intinya, dalam kasus-kasus ini belum ada komitmen hukum yang pasti, jadi belum bisa langsung menimbulkan perjanjian jika diterima. Adapun yang kita dapati dari materi tersebut adalah beberapa barang seperti makanan segar dan barang langka tidak mengikuti hukum penawaran karena faktor cepat rusak, nilai emosional, atau kelangkaan yang menyebabkan perilaku pasar yang berbeda. Selanjutnya, harga keseimbangan dalam pasar. Hal-hal yang meliputi harga keseimbangan dalam pasar. Yang pertama, ada permintaan atau demand. Jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Dipengaruhi oleh pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan harga barang lain. Yang kedua, ada penawaran atau supply. Jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga, dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, dan harga bahan baku. Yang ketiga, ada harga. Nilai tukar barang atau jasa yang menjadi titik temu antara keinginan pembeli dan penjual. Yang keempat, ada jumlah keseimbangan. Jumlah barang yang diperdagangkan saat harga keseimbangan tercapai. Yang kelima, ada kelebihan permintaan.
terjadi jika harga di bawah keseimbangan dan barang langka menjadi harga cenderung naik. Dan yang terakhir, ada kelebihan penawaran. Terjadi jika harga di atas keseimbangan menjadi barang berlebih. Intinya, harga keseimbangan terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran dan akan selalu bergerak menuju seimbang melalui mekanisme pasar. Adapun yang kita rangkum dan yang kita dapati dalam materi ini yaitu harga keseimbangan equilibrium merupakan suatu keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu barang tertentu. Harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Penjual dan pembeli biasanya akan selalu mengambil tindakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Situasi di mana jumlah penawaran lebih besar dari permintaan disebut dengan surplus. Sebaliknya, situasi di mana jumlah permintaan lebih besar dari penawaran disebut dengan kekurangan. Ringkasan teorinya penawaran ini. Materi ini merangkum definisi penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta fungsi dan hukum penawaran. Selain itu, dijelaskan juga tentang pergerakan dan pergeseran penawaran, serta pentingnya harga keseimbangan. Pernyataan dan diskusi. Mari kita diskusikan dengan lanjut mengenai konsep penawaran dan harga keseimbangan untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika pasar yang penting ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini.